Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Saya senang bertemu dengan Anda saat kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab. Bertahun-tahun yang lalu kami mulai mempelajari Alkitab dari kitab Kejadian. Sekarang dalam studi kita tentang kitab-kitab Perjanjian Lama, kita telah sampai dalam kitab Yoel. Kita masih di pasal yang pertama. Hari ini dengan karunia Tuhan kita akan mempelajari ayat-ayat dari 5 sampai akhir pasal 1. Tapi jika Anda ingin kembali di kitab yang telah kami pelajari sebelumnya dan membuat perpustakaan untuk diri sendiri yang bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda, silakan kunjungi situs web kami di semuakitabsuci.com. Anda dapat menonton dan mengunduh semua episodenya. Kami menyambut Anda dan pertanyaan Anda kapanpun. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Faktanya, setelah episode sebelumnya dan rekayasa Alkitab yang telah Anda tunjukkan, kita berada di hadapan sebuah tantangan bahwa kita harus berdiri dengan hormat di hadapan Alkitab. Benar. Bahkan jika kita tidak mengerti beberapa bagian, kita harus datang kepada Sang Penulis terbesar, Roh Kudus, Benar. dan meminta Dia untuk menerangi pikiran kita, dan Tuhan pasti akan mengajar kita. Setiap hari kita menemukan keajaiban dalam firman kudus ini. Benar. Di episode terakhir kita telah mulai mempelajari pasal yang pertama, ayat 1-4. Anda telah memberitahu kami tentang tahap-tahap tulah belalang Ya. dan bagaimana mereka menjadi secara harfiah. Ini merujuk pada zaman bangsa-bangsa lain dan setiap tahap menandakan sebuah kerajaan. Komentar Anda tentang subjek ini memuaskan. Mari kita mulai episode ini dari ayat 5. Saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku, suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Kata-kata ini ditujukan kepada para pemabuk, kepada siapa dia berkata menangis dan merataplah. Apa alasannya, Saudara Yosef? Kata pemabuk memiliki makna moral dan kemungkinan makna harafiah. Tetapi kita menemukan makna moral dalam Lukas 21. Ketika Kristus berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saat orang itu mengabaikan suara Tuhan dan pemberesan-pemberesannya, dia seperti pemabuk dalam situasi seperti itu. Seorang pemabuk tidak bisa fokus. Ketika itu adalah akhir hidup dari Raja Babel, dia mabuk. Dia tidak waspada terhadap apapun. Dan saya khawatir bahwa umat Allah, bahkan jika mereka tidak benar-benar mabuk, mungkin mabuk tentang kekhawatiran dan kesia-siaan dunia yang membuat mereka acuh tak acuh saat Allah berusaha dengan mereka. Dan itu sangat berbahaya. Jadi dia memanggil mereka untuk bangun, menangis, dan meratap. Nada tangisan dan ratapan cukup jelas dalam pasal ini. Baik, dalam ayat 6 dia berbicara tentang bangsa yang kuat yang menyerang negerinya. Dikatakan sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya.
Dan dia menggambarkan tentang giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah. Siapakah bangsa ini, musuh yang menyerang? Ini adalah bangsa belalang. Tentu saja ini adalah kiasan moral. Misalnya dia mengatakan belalang tidak memiliki raja. Seolah-olah belalang adalah kerajaan, tapi tidak memiliki raja. Siapa rajanya? Rajanya adalah Allah yang menggerakkan mereka sesuai keinginannya. Benar. Itulah sebabnya dia melambangkan itu dengan sebuah bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Sungguhnya ketika pasukan belalang menyerang, mereka menghalangi langit. Anda bahkan tidak bisa melihat langit dari begitu banyaknya belalang. Giginya bagaikan gigi singa. Ini adalah sebuah kiasan karena hal itu menghancurkan segalanya. Dan dikatakan bahwa jika pasukan belalang datang menyerang ladang yang hijau dalam waktu 15 menit tidak tersisa. Satu daun hijau pun mereka menghabiskannya hanya dalam waktu 15 menit. Siapa yang bisa menghadapinya? Itulah sebabnya mereka memeranginya dengan kapal terbang dan menyemprotkan pestisida. Tetapi jika mereka menyerbu di ladang manapun dalam 15 menit, itu Benar. akan tersapu bersih. Giginya bagaikan gigi singa. Taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musuh dan pohon araku menjadi buntung. Di sini kita temukan bahwa Tuhan menggambarkan bangsa Israel dengan pohon anggur dan pohon ara. Jika seorang bertanya, siapapun dari kita, mengapa Anda menganggap anggur dan ara sebagai simbol Israel? Firman Tuhan jelas, telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Benar. Ayat 8 berbunyi, merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Mengapa dia menyampaikan kata-kata ini kepada bumi dan menggambarkannya sebagai seorang perawan? Dia menggambarkannya sebagai perawan yang sedih. Maksudku, jenis kesedihan yang paling berat ketika seorang perawan menangisi suami masa mudanya. Itu menakutkan untuk seorang wanita yang menikah, dan untuk suatu alasan dia kehilangan suaminya saat bulan madu mereka. Apa yang akan dilakukan pengantin wanita ini? Meratap. Ya, dia mengatakan di sini, merataplah sebagai anak dara yang melilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Suami masa mudanya meninggal tanpa menikmati hubungan dan persekutuan dengannya, dan segala kegembiraan pengantin wanita ini adalah bencana yang menghancurkan. Saya berpikir berkali-kali, Tuhan berbicara tentang kiasan-kiasan seperti itu. Misalnya di dalam Zakaria pasal 12, dia berkata bahwa mereka akan berkabung bagi Kristus. Akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Bagaimana akan dilakukan seseorang jika dia menangis karena anak sulung atau anak salah satunya? Benar. Atau jika pengantin wanita menangisi suami masa mudanya, bagaimana dia akan menghadapinya? Dengan cara yang sama, pertobatan harus dengan segenap hati. Oke. Ayat 9, korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Berkata tentang korban persembahan, korban curahan, dan imam-imam dan kaitannya dengan rumah Tuhan. Apa yang Anda lihat? Saat orang-orang menjadi miskin karena tulah belalang, mereka tidak bisa membawa persembahan. Dan kita tahu bahwa para imam pada dasarnya hidup dari persembahan. Jadi jika mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan, apa yang akan mereka tawarkan? Benar. Jadi para imam berkabung di hadapan Tuhan, ladang sudah musnah, bahkan tanah berkabung, gandum sudah musnah, anggur baru sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur. Itu adalah suatu kehancuran dalam segala hal, tidak ada yang tersisa. Seperti yang ia katakan dalam Habakuk pasalnya yang ketiga. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, itu sudah kering dari setiap sisi. Namun jika kita punya sebuah hubungan persekutuan dengan Tuhan, kita dapat bergirang di dalam Dia. Baik, ayat-ayat ini sampai ayat 12 berbicara tentang kehancuran ladang yang berdampak pada segala hal. Saudara Yosef, dari ayat 13 tertulis, lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam. Merataplah hai para pelayan mesbah. Masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung hai para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Saya perlu merenungkan ayat 14, adakanlah Pasti. puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kita banyak mendengar tentang puasa.
Dalam semua budaya, ada hal yang kita sebut puasa. Saya ingin tahu apa itu puasa menurut firman Tuhan, puasa yang diterima yang memuaskan Allah. Apa itu puasa? Dalam perjanjian lama, Allah tidak memerintahkan umatnya untuk berpuasa kecuali untuk satu hari, hari besar pendamaian. Oke. Hanya tidak ada yang lain. Tetapi ketika Anda mempelajari perjanjian lama, Anda akan menemukan bahwa orang benar di antara umat Allah bisa berpuasa terlalu sering, tetapi tidak pada hari tertentu setiap tahun. Tidak sama sekali. Mereka berpuasa ketika hal terjadi yang mengharuskan mereka mendekat kepada Allah dengan merendahkan diri dan Baik. berkabung. Misalnya, dalam kitab Ester, sebuah dekret dikeluarkan untuk menghancurkan semua orang Yahudi. Apa yang Mordekai lakukan? Dan apa yang dilakukan oleh Ester? Mereka tidak punya apa-apa selain mencari bantuan dari Tuhan dalam puasa. Tuhan menanggapi sikap mereka yang merendahkan hati dan Ia menyelamatkan mereka. Apakah Anda berharap bahwa mereka akan berpuasa setiap tahun pada waktu tertentu ini? Atau berterima kasih kepada Tuhan Anda meminta untuk diselamatkan dari pencobaan atau masalah dan Tuhan menyelamatkan Anda? Akankah Anda minta lagi kepadanya karena menyelamatkan atau Anda berterima kasih kepada Tuhan karena telah menyelamatkan Anda? Seringkali hari puasa datang ketika ada bencana nasional atau bencana keluarga. Jadi mungkin jika negara itu dalam situasi berbahaya, seperti yang terjadi dalam pasal-pasal terakhir kitab Hakim-Hakim, diadakannya lah puasa atau misalnya pada zaman Esra mereka menyerukan untuk berpuasa. Pada zaman Ester mereka menyerukan puasa. Pada zaman Yosafat mereka menyerukan untuk berpuasa. Jadi dalam bencana dan ketika kita minta belas kasihan Allah, kita mencari bantuan dari Allah dengan berpuasa. Jika Anda memiliki situasi-situasi dalam keluarga seperti Daud ketika Tuhan menimpakan sebuah penyakit kepada putranya sehingga hampir mati, dia berpuasa selama 7 hari, berharap bahwa Tuhan mau menjawab doanya, tapi akhirnya anak itu meninggal. Jadi dia meminta makan. Orang-orang bertanya-tanya mengatakan, oleh karena anaknya masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi apa ini yang kau lakukan sesudah anak itu mati? Ia menjawab, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu tetap hidup. Tapi sekarang ia sudah mati. Dapatkah aku mengembalikan lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saya menyimpulkan bahwa berpuasa adalah ketika situasi-situasi tertentu mengharuskan diadakannya puasa. Tentu saja ada sebuah puasa untuk menyembah, itu adalah hal lain. Puasa sebagai penyembahan tidak terbatas pada hari tertentu yang dipaksakan oleh orang-orang. Namun kita berpuasa ketika kita merasa perlu untuk mendekat kepada Tuhan karena keadaan-keadaan yang mendesak. Keadaan keluarga, keadaan pribadi atau nasional, atau gerejawi. Tuhan menanggapi mereka yang hancur hatinya ketika dia datang dengan rendah hati. Jadi dari Anda saya mengerti bahwa puasa itu tidak terbatas pada hari-hari spesifik tertentu setiap tahun. Ya, Kita tidak menemukan puasa yang spesifik pada hari-hari tertentu dalam setahun dalam firman Tuhan. tentu. Juga puasa berhubungan dengan kerendahan hati dan mendekat kepada Tuhan untuk memecahkan masalah atau keadaan darurat, baik itu secara individu ataupun bersama-sama. Tapi tetap saja saya punya pertanyaan, apakah ada makanan khusus yang dilarang atau diperbolehkan untuk dimakan selama berpuasa? Ini bertentangan dengan firman itu. Dalam firman Allah, puasa berarti menahan diri dari makanan minum. Bahkan air. Apakah dalam puasa atau tidak? Tidak ada yang diperbolehkan jika Anda berpuasa. Itulah yang kami temukan dalam kitab Ester dan kitab Yunus. Benar. Dalam kitab Yunus bahkan hewan-hewan tidak makan atau minum. Karena itu adalah pertobatan nasional, bahkan termasuk para penyembah berhala. Mereka merasa bahwa ketika seseorang mendekat pada Allah dengan begitu merendahkan diri, Tuhan menanggapi. Jadi raja menyerukan puasa, jangan biarkan manusia atau hewan, jangan biarkan mereka makan atau minum air sampai Tuhan berpaling dari kemarahannya yang hebat. Kadang kita mendengar bahwa sikap penerimaan Daniel terhadap beberapa makanan dan penolakan terhadap beberapa jenis lain menunjukkan jenis puasa. Apakah situasi Daniel ketika dia berada di Babel dianggap puasa? Sama sekali tidak. Dia takut makan makanan najis karena diolah tanpa disembelih menurut hukum Taurat. Zaman sekarang beberapa orang menamainya makanan kosher Baik, atau makanan halal dalam beberapa budaya. Beberapa orang tidak makan hewan tertentu seperti babi. Dilarang bagi orang Yahudi untuk makan daging babi. Jadi orang Yahudi tidak makan daging babi. Apakah mereka makan daging babi di Babel? Ya, mereka makan itu. Tapi Daniel ingin mentaati hukum Allahnya. Akankah dia memberitahu mereka, saya tidak akan makan daging babi tetapi akan makan daging sapi? Dia berkata, tidak, saya akan makan sayuran. Karena sayuran 100% terjamin bahwa itu tidak berisiko apapun atau meragukan. Jadi, saya akan makan sayuran. Baik. Itu untuk memastikan dia tidak melanggar hukum dari kitab Imamat dalam pasal yang ke-11.
Jadi puasa tidak memiliki waktu tetap setiap tahun dan tidak ada waktu tertentu, juga puasa bisa bersifat individu atau bersama-sama sesuai dengan situasi-situasi yang memerlukan sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Puasa adalah menahan diri sepenuhnya dari makanan dan minuman, bukannya tidak makan beberapa jenis makanan dan meninggalkan makanan-makanan yang lainnya. Puasa itu mencari bantuan dari Allah dengan hati yang hancur, seolah saya berkata pada Tuhan, saya tidak pantas makan atau minum. Aku datang dengan rendah hati di hadapanmu sampai Tuhan mengangkat wajahnya dan mendengar doaku. Benar, ini membawa saya ke konsep yang salah, yang diadopsi orang seolah-olah ketika saya berpuasa saya mendapatkan beberapa poin yang dapat saya ganti dengan permintaan dari Allah untuk digunakan bagi kesenangan saya sendiri. Sebaliknya, ketika saya mencari bantuan dari Tuhan dalam puasa, seolah-olah saya berkata kepada Tuhan, saya tidak pantas apa-apa, bahkan apa yang makhluk bodoh suka. Saya tidak pantas mendapatkannya. Aku datang kepadamu, ya Tuhan, bukan dalam kebaikanku sendiri, tetapi dalam ketidaklayakanku sendiri. Memohon belas kasihan-Mu. Saya percaya bahwa semangat ini mendapatkan pahala dari Allah ketika seseorang datang dengan rendah hati, meminta apa yang tidak pantas dia dapatkan. Juga dia mengatakan di sini bahwa doa dikaitkan dengan pertemuan dan doa khusyuk. Benar. Saya berdoa kepada Allah dengan hati yang hancur berkaitan dengan puasa. Tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya berpuasa tapi menonton TV, berbicara Benar. dengan teman, dan mempraktikkan rutinitas harian saya. Di manakah sikap merendahkan hati itu dan sendiri bersama Allah dengan hati yang hancur? Benar, biasanya puasa dikaitkan dengan doa. Benar. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ketika saya berpuasa, saya harus berdedikasi untuk menyembah Tuhan dan berdoa untuk masalah ini yang telah terjadi dan saya meminta belas kasihan dari Allah. Baik, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Selama Perang Dunia II, dua teman yang tidak percaya selalu bertemu di klub untuk tempat minum dan untuk minum anggur. Suatu hari, mereka bertemu di gereja. Yang pertama berkata, "Saya tidak tahu Anda pergi ke gereja." Temannya menjawab, "Saya biasanya tidak pergi ke gereja. Ini adalah kali pertama saya, anakku sedang berperang. Dan saya berpikir sekarang adalah waktu yang tepat untuk pergi ke gereja." Saudaraku, saat-saat kesulitan terkadang mendorong orang untuk dekat kepada Allah. Jadi orang-orang harus berpuasa, berseru kepada Allah karena Allah itu penuh belas kasihan dan penyayang. Dia suka mengampuni. Allah kita baik. Orang-orang seharusnya datang kepada Allah pada saat yang sulit ini. Dan Allah akan mendengarkan mereka dan menanggapi doa mereka. Bagaimana orang-orang zaman dahulu tahu bahwa puasa mendekatkan mereka kepada Allah? Oke. Saudara Yosef, Anda menyebutkan bahwa Allah memberi instruksi agar mereka berpuasa sekali saja pada hari pendamaian. Ya, Bagaimana benar. mereka tahu bahwa mereka perlu berpuasa dalam situasi ini? Saya memiliki jawaban berlapis dua. Tidak ada satupun perintah dalam perjanjian lama yang mengatakan berdoalah. Tetapi umat Allah dari kitab Kejadian adalah orang-orang yang berdoa. Tidak ada seorang pun selain sifat barumu menyuruhmu untuk mencari bantuan Tuhan ketika kamu dalam kesulitan. Dan ini adalah doa. Bahkan para penyembah berhala tahu konsep yang sama. Siapa yang mengajar orang Niniwe bahwa Tuhan menerima pertobatan mereka jika mereka berpuasa? Mereka mengerti bahwa Tuhan akan menanggapi ketika mereka datang padanya dengan rendah hati yang hancur. Jadi orang-orang Niniwe berpuasa, oleh karena itu orang Niniwe penyembah berhala mengetahui fakta ini. Jadi pastinya semua umat Allah, terutama orang ini, Nabi Allah tahu bahwa Allah menjawab mereka yang meminta belas kasihan Tuhan dengan kerendahan hati dan hati yang hancur. Baik. Saudara Yosef, mulai dari ayat 15 tertulis satu hari dan dikatakan, "Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa." Di sini dia menyebut hari Tuhan. Mohon sekali lagi berikan pada pemirsa terkasih gambaran tentang apa itu hari Tuhan. Hari Tuhan dimulai ketika Tuhan campur tangan terlebih dahulu melalui penghakiman, kemudian dengan berkat. Jadi hari Tuhan seperti hari manapun dalam Alkitab itu memiliki malam dan pagi. Malamnya Tuhan
akan menjadi salah satu periode tersulit dalam sejarah. Izinkan saya mengatakan ini adalah hari terburuk dalam sejarah, hari tersulit dalam sejarah. Yang tentang hal itu dia katakan di sini, itu akan datang sebagai kehancuran dari Yang Maha Kuasa. Jadi kehancuran akan datang. Tetapi pada hari Tuhan ada juga bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Itu adalah hari yang paling bahagia bagi umat manusia ketika Kristus memerintah. Dalam bahasa Zakaria 14 ayat 9 dia berkata, pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi hari Tuhan memiliki bagian yang gelap, yang sangat gelap dan bagian yang cerah yang akan sangat mengkilap. Dengan kata lain, hari-hari terburuk umat manusia adalah masa kesusahan besar dan hari-hari paling bahagia umat manusia adalah pemerintahan Kristus. Ini adalah hari Tuhan di malam hari dan pagi hari. Saya punya pertanyaan yang perlu diklarifikasi. Kita tahu bahwa hari Tuhan akan dimulai di pertengahan minggu setelah pengangkatan gereja. Dan hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Tetapi melintas zaman, bahkan dalam sejarah umat itu, dapatkah kita menganggap penghakiman Tuhan terhadap umatnya sebagai bayangan dari hari Tuhan? Maksud saya, penghakimannya terhadap umatnya. Di sini ada penghakiman dan dia mengatakan apa yang terjadi disebabkan oleh tulah belalang. Apa ini dianggap sebagai bayangan hari Tuhan? Saya pikir kita dapat melihat beberapa ciri-ciri dari hari yang mengerikan ini yang akan datang dalam kepenuhannya di masa depan. Tapi ketika hari penghakiman terjadi, ini memberi kita bayangan tentang hari Tuhan. Seseorang mengatakan bahwa setiap penyelamat adalah bayangan Kristus. Setiap orang yang menindas adalah bayangan bagi orang yang melanggar hukum, hewan, dan nabi palsu. Oleh karena itu, dalam Alkitab kita menemukan bayangan hal-hal yang akan datang dalam gambaran yang lengkap setelah pengangkatan gereja. Lalu ayat-ayat berikut yang dimulai dengan ayat 16 berbicara tentang peristiwa masa depan yang akan terjadi pada hari kesengsaraan, pada hari Tuhan. Tapi mohon komentari apa yang terjadi secara harfiah dan historis pada saat penderitaan yang merupakan bayangan dari hari Tuhan. Seperti yang telah kita katakan, Yoel berbicara tentang 3 tahap. Sebuah tulah yang sudah terjadi, yaitu tulah belalang, topik pasal 1. Ini berbicara mengenai biji-bijian menjadi kering dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh. Kenapa semua hal ini terjadi? Belalang datang, dan kemudian tidak ada yang tersisa. Bisakah Anda menyederhanakan beberapa kata Ya, yang mungkin tolong. sulit bagi pemirsa terkasih? Tentu. Apa yang dimaksud dengan biji-bijian menjadi kering di dalam tanah? Apa arti kata tanah? Tanah berarti debu, lapisan debu tipis yang di bawahnya kita menaruh benih untuk bertunas. Lumbung-lumbung sudah licin tandas. Apa arti dari lumbung-lumbung? Gudang adalah tempat penyimpanan biji-bijian. Lalu dia berbicara tentang lapisan tipis tanah di mana benih mati. Juga lumbung-lumbung Tanah. sudah licin tandas. Artinya lumbung-lumbung tidak terisi gandum. Dari mana semua bencana ini datang? Dari belalang yang tidak menyisakan apa-apa. Dia Baik. bicara tentang hal itu di awal pasal, apa yang ditinggalkan belalang pengerik, apa yang ditinggalkan belalang pindahan, apa yang ditinggalkan belalang pelompat, itu berarti apapun yang tersisa dari tahap apapun, tahap kedua akan menyelesaikannya. Dan akibat tidak adanya biji-bijian, tidak ada penanaman, bahkan kawanan domba, Benar. hancur. Benar. Kepadamu dalam ayat 19, ya Tuhan aku berseru sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Saudara Yosef, jika kita perlu menutup dan berbicara tentang meminta bantuan Allah, kepadamu ya Tuhan aku berseru. Bagaimana Anda memandang mencari bantuan kepada Allah sebagai solusi? Puji Tuhan ketika semua pintu ditutup, pintu Tuhan masih terbuka. Benar. Seseorang berkata saat musuh mengelilingi Anda dengan pagar sehingga Anda tidak bisa melarikan diri ke sana ke sini, jalan Allah terbuka di hadapanmu. Oke, terima kasih Saudara Yosef. Tuhan Tuhan berkati. berkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Hari ini dari Alkitab kita belajar tentang berpuasa menurut firman Allah. Ada yang bisa mengingatkan tentang hal itu? Hari ini kita belajar bahwa puasa tidak ditetapkan dengan tanggal tertentu di sepanjang tahun dan itu tidak terkait dengan makanan tertentu. Itu terkait dengan doa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Benar. Itu saja. Jadi tidak ada tanggal tertentu setiap tahun dan tidak ada waktu tertentu. Tidak makan itu adalah sepenuhnya menahan diri dari makanan dan minuman. Ini dikaitkan dengan doa dan merendahkan diri pada Tuhan. Benar? Kita juga perlu mengetahui konsep dari hari Tuhan.
Adakah yang bisa mengingatkan kami tentang hal itu? Hari Tuhan dimulai pada paruh kedua di minggu ke-70 Daniel. Dan itu meluas sampai akhir milenium, sampai langit dan bumi hangus. Hari terdiri malam dan pagi. Malamnya adalah 3,5 tahun, namun paginya adalah milenium yang bahagia. Malamnya adalah 3,5 tahun kedua, dari minggu kesusahan besar. Ya, yang kedua, Ini adalah malam hari Tuhan. Dan penghakiman. pagi adalah milenium, hari milenium. Milenium. Sempurna. Oke. Bagus. Dan tentu saja ketika umat Allah melalui masalah atau balas dendam ataupun penghakiman, campur tangan Allah dengan penghakiman adalah bayangan dari hari Tuhan. Bagaimana Bagus. Saudara Yosef? Baik. Sempurna. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkatimu. Pemirsa terkasih, panggilan dalam pasal ini adalah panggilan untuk berpuasa dan berkumpul dengan khusyuk. Ketika kita gagal dalam segala hal dan kehilangan kemampuan untuk melakukan apapun, kekuatan surga akan tetap menjadi satu-satunya kemungkinan untuk membantu kita dalam keadaan yang sulit. Ketika menghadapi pekerjaan hebat apapun, mari kita latih diri kita sendiri untuk mengaitkan puasa dan doa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita yakin bahwa Tuhan akan mengangkat wajah kita ketika kita berlutut dan menundukkan kepala kita di hadapan Allah dalam sikap merendahkan diri di hadapan Allah melalui doa dan juga melalui puasa. Alkitab berkata, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ketika Anda punya masalah, ketika Anda sakit, cobalah berpuasa dan berdoa. Ketika negara Anda berada dalam krisis, cobalah berpuasa dan berdoa. Ketika Anda memiliki masalah dan tidak tahu bagaimana membuat keputusan, cobalah berpuasa dan berdoa. Saya meyakinkan Anda bahwa doa dan puasa adalah senjata yang efektif. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. حبيبي أياما لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطى أراك حبيبي لذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله أراك حسبت مع الآثمين فتاج من الشوك فوق الجبين ولص يسارا ولص يمين وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.